Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue, fly high. Once a blue, always a blue. Man of the match, Manchester City versus Chelsea, Hakim Ziyech. Hakim Ziyech layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the match Manchester City versus Chelsea. Duel pekan ke-35 Premier League 2020-2021, Sabtu, 8 Mei 2021. Bertandang ke Etihad Stadium, Chelsea pulang dengan 3 poin lewat kemenangan 2-1. Laga ini dianggap sebagai pemanasan menjelang final Liga Champions 2020-2021 nanti. Man City sempat unggul terlebih dahulu melalui Raheem Sterling di ujung babak pertama, tapi Chelsea bisa membalikkan kedudukan di babak kedua lewat aksi Hakim Ziyech dan Marcos Alonso. Hasil ini memaksa Man City menunda pesta juara mereka sedikit lebih lama lagi, sedangkan Chelsea meraup 3 poin penting dalam persaingan mengamankan zona Liga Champions. Gol Ziyech krusial untuk mengubah keadaan. Saat itu Man City mendapatkan momentum. Ziyech berhasil menyamakan kedudukan dan membuat Chelsea bermain percaya diri. Ziyech membuat total 50 sentuhan, 88% umpan sukses, 1 umpan kunci, 4 dribble sukses, 2 tackle sukses, dan 3 tembakan tepat sasaran. WhoScored memberikan rating 8,3 untuk performa Ziyech, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Kontribusi golnya begitu penting bagi kemenangan Chelsea. Menang dramatis, Chelsea tunda pesta juara Manchester City. Manchester City harus menunda pesta juara Liga Premier Inggris setelah menyerah 2-1 dari Chelsea di Etihad Stadium. Sempat tertinggal lebih dahulu di babak pertama, The Blues bangkit sehabis jeda dan membungkus poin penuh berkat gol Hakim Ziyech dan Marcos Alonso. Terlepas dari kekalahan ini, City masih memimpin klasemen dengan keunggulan 13 poin atas Manchester United di peringkat kedua. Dan mereka masih bisa menjadi kampion minggu esok jika United kalah melawan Aston Villa. Bagi Chelsea, hasil positif ini mengangkat anak buah Thomas Tuchel ke posisi ketiga, menggusur Leicester City yang sebelumnya terkapar 4-2 kontra Newcastle United. Chelsea tampil jauh lebih baik di babak kedua. Sayatan Reece James sayap kanan berkali-kali bikin Benjamin Mendy kocar-kacir. Performa gemilang The Blues digajar gol penyama di menit ke-63. Rodri secara ceroboh kehilangan bola di lini tengah dan Chelsea langsung mengebet serangan balik cepat yang diakhiri sepakan kaki kiri jitu Hakim Ziyech. Chelsea terus menekan City, namun sejatinya skuad Guardiola berpeluang mencuri kemenangan pada penghujung laga bila wasit Anthony Taylor tidak mengambil keputusan kontroversial, menolak klaim penalti Sterling saat ia dijatuhkan Kurt Zouma. VAR anehnya sepakat dengan pandangan Taylor, walau tayangan ulang jelas-jelas memperlihatkan adanya kontak. Tidak lama sesudah insiden tersebut, justru Chelsea yang pada akhirnya mengklaim angka maksimal berkat gol penentu dramatis Alonso menyambut umpan Timo Werner di menit kedua injury time. Dua kali jumpa Manchester City dan selalu menang. Apakah Chelsea punya keunggulan jelang final Liga Champions nanti? Chelsea bangkit dari ketertinggalan di Etihad untuk menunda perayaan gelar City dan menjadikan diri mereka sebagai favorit menjelang final 29 Mei. Dari gambaran yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting bagi Chelsea di minggu-minggu terakhir musim ini, selain mengamankan finish di posisi 4 besar. Memastikan klubnya berada di Liga Champions musim depan adalah suatu keharusan bagi Thomas Tuchel ketika dia mengambil pekerjaan itu pada Januari kemarin. Dan setelah kemenangan atas Manchester City, The Blues mendapati diri mereka menempati posisi ketiga dengan 3 pertandingan tersisa. Namun, narasi seputar kemenangan terakhir di Etihad Stadium akan berkutat pada satu hal. Apa artinya itu untuk final Liga Champions mendatang yang mempertemukan kedua belah pihak? Pertandingan semalam sejatinya dimaksudkan untuk menjadi hari di mana City menyegel gelar Liga Premier. Dan setelah Raheem Sterling membuka skor di akhir babak pertama, sepertinya para penggemar yang berkumpul di luar stadion akan memiliki sesuatu untuk dirayakan begitu peluit panjang dibunyikan. Akan tetapi, penyelesaian akhir Marcos Alonso 2 menit memasuki perpanjangan waktu babak kedua membuat City tersungkur dan Citizen kini memiliki keraguan soal kemampuan mereka untuk mengalahkan Chelsea di final Liga Champions yang digelar di Istanbul pada 29 Mei mendatang. Chelsea sendiri kini sudah 2 kali mengalahkan City dalam hitungan pekan. Waktu akan memberitahu seberapa besar dampak psikologis yang akan ditimbulkan pada Guardiola dan para pemainnya di akhir bulan nanti. Adapun di pertandingan pertama, semifinal Piala FA di Stadion Wembley,
Pertahanan Chelsea yang tak tertembuslah yang membuat mereka meraih kemenangan 1-0 yang sangat pantas. Tuchel memiliki rekor buruk melawan Guardiola ketika pasangan itu masih berkutat di Jerman. Namun sekarang ia seperti punya senjata dalam skuadnya untuk menyaingi ex-Bayern Munich tersebut. Yang pasti kedua tim inilah yang di atas kertas memiliki skuad terdalam di Liga Premier. Dan fakta bahwa Chelsea kini 2 kali mengungguli City menunjukkan perburuan gelar mungkin akan lebih ketat musim depan. Namun, itu adalah bahasan untuk musim berikutnya. Saat ini Chelsea tetap fokus untuk menutup musim Liga Premier dengan kuat, serta pertemuan final Piala FA pekan depan melawan Leicester City. Dalam waktu dekat, mereka akan bergabung dengan seluruh dunia sepak bola untuk mengalihkan perhatian ke partai puncak kompetisi elit Eropa, sekaligus menjadi pertemuan ketiga mereka dengan City sejak awal April. 3 bulan lalu Chelsea sejatinya adalah tim dengan status underdog saat menghadapi City. Kini setelah 2 kemenangan dari 2 pertandingan, potensi mereka untuk menjadi kryptonit Guardiola tiba-tiba menjadi sangat nyata. Tuchel kalau penalti Aguero masuk. Chelsea mengakui cukup beruntung penalti Sergio Aguero tak masuk ke gawang. Jika penalti itu jadi gol, Thomas Tuchel tak yakin timnya bisa comeback. Tapi beruntung buat Chelsea, eksekusi dari Sergio Aguero gagal menjadi gol. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama tuntas. Chelsea lantas bangkit di babak kedua dan mendapatkan momentum melalui gol Hakim Ziyech di menit ke-63. Pertandingan berjalan ketat, tapi tim tamu pada prosesnya berhasil meraih 3 poin berkat Marcos Alonso di menit ke-90. Manajer Thomas Tuchel puas sekali dengan reaksi dan mentalitas tangguh anak-anak asuhnya. Di sisi lain, ia juga lega penalti Aguero gagal. Sungguh performa yang mengesankan di babak kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan seimbang, tapi di 5 menit terakhir, kami nyaris melepaskan pertandingannya sepenuhnya. Ungkapnya kepada Sky Sport dikutip Guardian. Kalau mereka mencetak penaltinya, laginya bakal berakhir sebelum benar-benar dimulai. Kalau skornya 2-0, kami bakal tak punya peluang untuk bangkit. Tapi skornya 1-0, dan kami punya 1 pemain cedera. Dan saya sangat terkesan dengan reaksi para pemain. Kami layak menang di babak kedua. Kami layak menang di babak kedua. Anda butuh sedikit keberuntungan, momentum, dan keputusan-keputusan terkait wasit. Tapi kami punya banyak peluang, jadi selamat untuk tim. Di babak kedua kami punya kendali lebih baik dan lebih percaya diri. Ini pertempuran fisik dan kami tak pernah mundur, ungkap Thomas Tuchel. Kekalahan ini tak berpengaruh banyak buat Manchester City. Mereka masih cuma butuh 3 poin tambahan untuk memastikan diri juara. Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue, fly high. Once a blue, always a blue.